Selamat pagi adik-adik. Shalom buat semuanya yang ada di adik-adik di rumah. Jangan bosan-bosan ya, tetap masih ketemu sama Kak Srida sekarang di ibadah online kita. Buat adik-adik di rumah, sudah ya, kita sudah siap, semuanya sudah duduk yang rapi, semuanya sudah sediakan Alkitabnya, sudah dengan kondisi yang sangat baik. Yuk kita mau mulai, semuanya kita satu dalam doa dulu supaya kita bisa ibadah dengan baik. Mari kita satu dalam doa ya adik-adik. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat saat ini, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, kami bisa tetap Tuhan merasakan kebaikan-Mu, tetap bisa Tuhan tetap ibadah online Tuhan. Kami percaya Bapa, ibadah ini dari awal sampai akhirnya biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberkati kami semua, memberkati hati kami, memberkati telinga kami, pandangan kami Tuhan, supaya kami bisa tertuju akan ibadah ini dengan baik Tuhan. Biarlah semuanya hanya kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, kami siap untuk beribadah. Terima kasih Bapa, ucap syukur buat segalanya, haleluya, amin. Adik-adik, buat adik-adik yang di rumah masih tetap prokesnya dijalankan ya. Kalau keluar rumah jangan pernah lupa pakai maskernya, cuci tangannya rajin, tetap semangat untuk belajar juga di rumah. Nggak pernah aduh capek di rumah terus. Tetap yuk kita semangat terus, tetap dengan keadaan yang sukacita. Hari ini Kak Srida akan membagikan satu tema, menjaga pergaulan. Wah, buat adik-adik yang kecil, apa itu pergaulan? Apa itu mama pergaulan? Apa koko? Mama tanya sama kakaknya, pergaulan apa? Adik-adik yang kecil pasti nggak tahu itu pergaulan itu apa. Pergaulan itu hubungan kita dengan yang lain. Adik-adik sosialisasi, adik-adik bisa ketemu sama yang lain, itu namanya pergaulan di sekitar kita. Ada siapa aja sih Kak Srida yang mempunyai pergaulan? Pasti semua orang dong. Mama papa kita punya pergaulan. Terus oma opa punya pergaulan adik-adik. Siapa lagi? Kakak-kakak juga punya pergaulan di lingkungan tempat kerja, di lingkungan teman main. Adik-adik juga punya loh pergaulan. Di sekolah, waktu di sekolah adik-adik punya pergaulan. Misalnya adik-adik lebih main sama misalnya teman yang ini. Adik-adik mungkin kenal di kelas yang lain, itu namanya pergaulan ya adik-adik. Siapa lagi punya pergaulan? Semua orang adik-adik punya namanya pergaulan. Tapi pergaulannya seperti apa? Adik-adik pernah lihat anak-anak yang waktu adik-adik mau pergi sekolah, dia nggak mau sekolah. Ada yang pernah lihat teman-temannya bolos. Ada pernah nggak? Kak Srida pernah loh lihat Kak Srida sekolah, tapi teman Kak Srida nggak mau sekolah. Dia nggak sampai gerbang, dia di belakang sekolah, dia main-main sama teman yang lain. Itu pasti pergaulan yang salah ya, jangan dicontoh ya adik-adik. Nah adik-adik, di Alkitab juga ada orang yang salah dengan pergaulannya. Dia jatuh dalam pergaulan yang salah. Karena siapa? Karena dia salah bergaul. Tahu dong siapa raja yang punya banyak istri? Istri apa Kak Srida? Seperti mama Kak adik-adik di rumah, itu istri. Nah dia punya istri yang banyak. Ayo siapa? Siapa ayo? Punya 700 istri, 300 gundik. Bener nggak? Yuk kita buka di Alkitab kita. Bener nggak? Itu siapa ya? Sebenarnya raja yang punya banyak istri dan dia jatuh dalam dosa. Kita buka di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Kita nggak bakal baca, nanti waktu kita habis dari 1 sampai 13. Tapi kita baca ayat 1 sampai 2. Siapa sih ini raja yang salah bergaul? Ayat 1 sampai 2 ya adik-adik, sudah ketemu? Katakan yes. Sekali lagi ya, yang sudah ketemu katakan yes. Yes. Oke. Sudah bacain ya buat adik-adik. Kita baca bareng-bareng adik-adik di rumah dengan suara yang semangat. Kak Srida di sini juga dengan suara yang semangat. Adapun Raja Salomo, iya tuh adik-adik, dia adalah Raja Salomo. Raja Salomo ternyata punya banyak istri ternyata Kak Srida. Wah, mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab. Terus Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu telah berfirman kepada
kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka juga jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah tuh adik-adik, di ayat 3 yang tadi Kak Sida bilang, dia punya banyak istri, ini buktinya. Di ayat 3 kita baca, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Wah banyak ya, 700 sebanyak apa ya adik-adik? Pasti dong kita nggak bisa bayangin 700 orang itu pasti banyak banget. Dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Wah, karena Raja Salomo raja yang besar adik-adik, raja-raja, dia ada raja yang dikagumin, dia punya banyak teman dari sahabat-sahabatnya di negeri lain. Pasti dong dia bergaul dengan negeri satu, dengan negeri yang lain. Pasti banyak yang datang ke kerajaannya, dia bergaul, dia sosialisasi, dia ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari bangsa lain. Tapi karena apa adik-adik? Dia bergaul dan dia punya istri banyak dan istrinya itu membuat dia jatuh dalam dosa apa? Pergaulan yang salah, menyembah berhala-hala. Berhala itu patung-patung adik, contohnya kalau adik-adik yang belum mengerti. Nah dia menyembah patung, jadi dia salah adik-adik. Karena dia menyembah patung itu, dia jatuh dalam pergaulan yang salah. Dan dia menyakiti hati Tuhan. Dan dia mendapatkan apa? Upah adik-adik. Upah kejatuhan kepemimpinan dia. Terus apalagi ya Kak Asrida, Raja Salomo ternyata jatuh dalam pergaulan yang salah adik-adik. Dia tadi sudah punya istri banyak, padahal Tuhan bilang tidak boleh bergaul sama mereka, bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus dia menyembah patung lagi adik-adik yang selanjutnya. Nah, Salomo karena dia bergaul yang salah, karena dia memilih orang-orang yang salah, dia jatuh dalam dosa dan dia mendapatkan upah maut. Dia dalam kepemimpinannya dia jatuh. Nah tuh adik-adik, nah kita di rumah, Kak Asrida, aku salah nggak ya bergaul? Pasti ada adik begitu. Aku salah nggak ya bergaul dengan temanku yang si A? Aku salah ya nggak bergaul dengan temanku yang si B? Pasti adik-adik berpikir gitu. Yuk kita evaluasi, kita cek diri kita. Aku kalau ngobrol sama temanku yang satu, aku sering ngomong kata-kata kasar nggak ya? Aku kalau misalnya sama kakak yang ini, aku sering dikasih nasihat yang baik nggak ya? Kasda juga gitu. Kalau pergaulannya murid Kasda sudah salah, cepat-cepat lebih baik menjauh. Nggak mau dekat-dekat, nggak mau coba-coba. Sekali kita jatuh ke pergaulan salah, wah seperti Salomo tadi adik-adik. Dia mendapatkan maut, dia mendapatkan tidak dikasih Tuhan lagi atas pemerintahannya. Nah, gimana sih adik-adik caranya supaya kita nggak salah bergaul? Kasda punya yang Kasda lakukan. Pertama, menjadi murid. Kan nggak sekolah Kak Asrida, kok bisa jadi murid? Nah, murid bukan hanya di sekolah aja adik-adik. Murid bisa di mana aja. Adik-adik bisa menjadi murid kayak sekarang. Adik-adik mau dengerin Kak Asrida, mau dengerin kakak-kakak yang lain, mau ibadah dengan taat, mau ibadah dengan rajin. Nah, itu salah satu adik-adik menjadi murid loh. Yang kedua, hidup dengan standarnya Kristus. Wah, apa itu ya? Pasti adik-adik kecil mikir, standarnya Kristus. Serupa dengan Kristus, kita mau hidup dengan sesuai Kristus. Kristus bilang mengasihi, yuk kita ikut mengasihi, yang adik-adik sering dengar dari kakak-kakaknya. Berbuat baik, yuk kita berbuat baik. Mau baca Alkitab rajin, mau berdoa rajin, kita ikut seperti itu cara hidupnya Kristus. Terus adik-adik selalu disiplin. Kalau hari ini kita nggak mau, misalnya ada teman-teman kita yang jahat, kita lebih baik menasihati dia. Kalau nggak, kita jangan mau dekat-dekat, supaya kita nggak mau jadi pergaulan yang salah. Kita selalu disiplin, nggak boleh hari ini lakuin, besok sudah. Tapi tetap apa? Setia, selalu disiplin. Semoga firman hari ini yang adik-adik dengar di rumah bisa memberkati adik-adik, bisa tetap membuat adik-adik semakin mau mengenal Kristus dalam hidup adik-adik. Sekian dari Kak Asrida, biarlah firman ini memberkati adik-adik ya. Yuk kita tutup ibadah kita sampai bertemu minggu depan. Sebelum itu, mari kita tutup dalam doa dulu ya adik-adik.
Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, jadikan kami Tuhan anak-anak yang lilitan lagi, anak-anak yang lebih takut akan Engkau, mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh lagi dalam setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita. Biarlah hidup kami selalu bersyukur Tuhan akan apapun yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami terus mau mengenal Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus segalanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan ya Kak Adik.